Dibacok berapa kali itu, Pak? Halo Mirsa, selamat pagi. Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya pelaku penyimpangan seksual bungkus kain jarik mencari sasaran korban mahasiswa baru. Korban yang diintimidasi oleh pelaku meminta polisi untuk segera bertindak. Saya, Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama, kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat timur Solo Kupang 365%. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik puluhan rumah di pemukiman penduduk di Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar. Namun warga menduga api berasal dari bakaran sampah di samping rumah. Kebakaran besar melanda pemukiman padat semi permanen di kawasan Tanjung Duren Timur, Jakarta Barat. Kencangnya angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Warga sekitar lokasi panik berupaya menyelamatkan harta bendanya. Sebelum terjadi kebakaran, salah satu warga terlihat membakar sampah di dekat bangunan. Namun dari proses pemadaman, petugas menemukan adanya dugaan kebakaran berasal akibat korsleting listrik dari atap salah satu rumah warga. Tercatat 20 rumah warga ludes terbakar. Orang yang ngebakarin sampah, kelihatannya di luar, sono kan luar. Iya tuh udah gede aja. Saya lampu mati, udah bingung saya juga. Jadi kena semua rumah nih Pak. Ada berapa rumah Pak kira-kira Pak yang terbakar? Rumah banyak. Banyak ada 20 ada. 20 itu ada. Dugaan sementara benar? Arus pendek Pak, arus pendek. Karena informasi dari warga ada yang bagian atapnya terbakar dulu gitu. 21 unit mobil pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kampung bertangga di Bima, Nusa Tenggara Barat terlibat bentrokan. Akibatnya sejumlah rumah, 1 motor dan 1 unit traktor dibakar massa. Bentrokan ini dipicu aksi penganiayaan seorang warga hingga tewas. Video amatir merekam suasana mencekam bentrokan antar 2 kampung bertetangga warga Desa Waro dan Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Sejumlah aparat gabungan dari Polres Bima dibantu Brimob dan TNI berupaya meredam aksi penyerangan. Akibat aksi bentrok untuk kedua kalinya ini, 3 rumah warga ludes terbakar, termasuk 1 unit motor dan traktor milik warga. Tembakan peringatan terpaksa dilepaskan untuk membubarkan aksi penyerangan dari salah satu kelompok warga. Aksi penyerangan yang disertai pembakaran ini merupakan aksi balas dendam buntut dari kasus penganiayaan seorang warga hingga tewas yang terjadi Kamis lalu. Lantaran baru 1 pelaku yang ditangkap, warga pun kesal dan langsung menyerang ke perkampungan lawan setelah sebelumnya warga berhasil membakar rumah otak pelaku penganiayaan yang telah diamankan di Polres Bima. Sejumlah petugas disiagakan di lokasi karena kedua kelompok warga bertetangga ini belum mencapai kesepakatan untuk berdamai. Untuk menghindari bentrokan susulan, ratusan petugas gabungan TNI Polri bersenjata lengkap ditempatkan di sejumlah titik di antara 2 desa yang bertikai. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, perselingkuhan diduga menjadi pemicu seorang suami di Jombang, Jawa Timur tega membunuh istri yang telah memberinya 4 orang anak. Pelaku menduga korban menjalin hubungan asmara dengan pria lain selama 9 tahun ditinggal bekerja di Amerika. Pelaku juga menganiaya anak laki-lakinya yang selalu membela ibunya.
Pembunuhan terhadap Sri Istuningati membuat gempar warga desa Rejo Slamet, Jombang, Jawa Timur. Mengejutkan, pelaku pembunuhan wanita berusia 49 tahun ini adalah Supaat, suami korban, yang baru 2 bulan pulang usai bekerja sebagai TKI di Amerika. Saat kejadian membela sang ibu, seorang anak korban berusia 19 tahun ikut dianiaya pelaku hingga terluka parah. Kondisinya kritis, dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Awalnya warga mendengar teriakan putri korban minta tolong, namun tak berani masuk rumah menunggu polisi datang. Dari tangan tersangka disita sebuah golok yang dipakai menganiaya istri dan anaknya. Motif pembunuhan ini dilatar belakangi masalah asmara dan ekonomi. Motifnya tadi kami duga ada asmara, ya. Yang kedua ada ekonomi, ya, karena kirim berapa kali uang transfer, tapi hasilnya di rumah tidak sesuai dengan yang diperkirakan dari tersangka. Tersangka mengaku emosi menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain selama 9 tahun ia bekerja menjadi TKI di Amerika. Tersangka juga kesal uang 35 juta rupiah hasil kerjanya di Amerika yang dikirim setiap bulan tidak jelas. Itu saking jengkelnya Pak ya, saking jengkelnya tak tanyain selama 4 bulan itu enak-enak. Tunjukkan di mana tempatnya. Kamu katanya orang punya rumah. Siapa yang bilang gak usah tanya? Ada yang denger saya pokoknya kamu bikin rumah sama si A ini gitu loh Pak. Sama Noval itu ya? Iya sama Noval itu Pak. Saya sering dipukul sama kursi, saya diam aja. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Mirsa, seorang penumpang bus tujuan Pekanbaru, Jakarta ditemukan tewas dalam perjalanan setibanya di Pelabuhan Penyeberangan Bakaheni, Lampung. Korban diketahui tewas saat polisi melakukan pemeriksaan di pintu masuk pelabuhan. Evakuasi korban dilakukan petugas memakai alat pelindung diri sesuai dengan protokol pasien corona. Seorang penumpang bus Pelangi tujuan Pekanbaru, Jakarta ditemukan meninggal dunia dalam perjalanan saat bus baru tiba di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dari keterangan pengemudi bus, korban Muhammad Mustaqim naik dari Jambi tujuan Kebonjeruk, Jakarta. Selama perjalanan, korban tidak menunjukkan gejala sakit. Evakuasi korban dilakukan petugas kesehatan pelabuhan dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Untuk mempermudah pemeriksaan, seluruh penumpang yang berada di dalam bus diturunkan dan diperiksa lebih lanjut. Korban ditemukan saat petugas melakukan pemeriksaan. Penemuan ini pun sempat mengejutkan penumpang lain dan mengganggu perjalanan bus. Saya tanya, Pak mau kemana? Mau pulang, Tanjung Priok katanya. Turun ke Bonjeruk aja lah, gitu kata dia. Oh, turun ke Bonjeruk. Bonjeruk. Saat perjalanan gimana kondisinya? Sehat, Pak. Sehat. Di Raja Basa di loket lama kan. Ngobrol, ngopi, rokok ya Pak. Untuk pemeriksaan, petugas membawa jenazah ke Rumah Sakit Bob Bazar, Kalianda, Lampung Selatan di bawah pengawalan petugas kepolisian KSKP Bakahuni. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, perampokan toko emas di Pasar Tangga Arung, Kutai Kartanegara terekam kamera CCTV. Pelaku mengancam pemilik toko emas dengan menggunakan airsoft gun. Pelaku perampokan ternyata berstatus pelajar yang dijanjikan upah 20 juta rupiah. Dari rekaman CCTV ini, 3 perampok dengan penutup wajah masuk ke etalase toko emas sekitar pukul 8:30 pagi di Pasar Tangga Arung, Kutai Kartanegara. Salah satu pelaku sempat menodongkan airsoft gun pada pemilik toko emas yang sempat diduga senjata api. Teriakan korban meminta pertolongan membuat para pelaku panik dan kabur tanpa membawa hasil. Para pelaku kemudian dikejar oleh warga. Ketiga pelaku yang masih berstatus pelajar dan berusia 16 tahun ditangkap polisi. 3 pelajar ini mengaku terbujuk ajakan merampok karena iming-iming upah 20 juta rupiah. Otak pelaku perampokan ternyata sesama pedagang emas di Pasar Tangga Arung. Motif yang dilakukan sementara dari hasil pemeriksaan ketiga orang ini ada permasalahan sebelumnya karena
satu pelaku yang belum tertangkap ini pernah cekcok mulut dengan pemilik toko emas yang dirampok ini. Artinya sesama pedagang emas, Pak ya? Ya, sama-sama pedagang emas. Namun demikian kita masih akan dalami motifnya. Satu orang kini buron polisi yang merupakan otak perampokan. Para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam dan airsoft gun yang digunakan saat merampok. Dari Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, Fairuz Abadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga nekat melawan pencuri dan berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor di rumah majikannya. Asisten rumah tangga ini mendorong pelaku dan mengambil kunci kontak hingga pelaku gagal membawa kabur motor. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita asisten rumah tangga nekat melawan pencuri yang hendak menggasak sepeda motor yang terparkir di dalam rumah di Jalan Sabta Marga, Kalidoni, Palembang. Aksi pelaku awalnya berjalan mulus karena kunci kontak tergantung di sepeda motor. Pelaku tak menyadari aksinya diketahui asisten rumah tangga dari kamera CCTV. Aksi pencurian bisa digagalkan setelah ART mencabut kunci kontak sepeda motor. Pelaku yang panik kabur bersama rekannya yang menunggu di motor lain. Kira kan kawan bapak nggak mungkin nggak ngomong kan, langsung spontan keluar. Aku tanya ngapa kak, dia langsung mundur kan, langsung mundur, tidak ngomong apa-apa, terus aku lari, aku dorong-dorong. Dari kejadian ini diingatkan agar warga lebih waspada, tidak meninggalkan kunci kontak di sepeda motor serta memakai kunci tambahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri bersenjata api beraksi di rumah kos di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kurang dari 5 menit pelaku membawa kabur sepeda motor sport dan pencurian ini terekam oleh kamera CCTV. Detik-detik pencurian sepeda motor sport di sebuah rumah kos di Jalan Danau Poso, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat 4 pelaku masuk ke halaman rumah kos Senin dini hari. 2 pelaku membongkar kunci sepeda motor sport yang terparkir, 2 pelaku lain mengawasi situasi sambil membawa senjata api. Kurang dari 5 menit pelaku membawa kabur motor. Motor baru diketahui setelah pemiliknya akan berangkat kerja di pagi hari. 3 masa. Sempat kenal nggak bang? Enggak, sama sekali nggak kenal. Itu pintu dalam keadaan terkunci? Itu dalam keadaan terbuka bang. Dalam keadaan terbuka, cuman kebukanya dikit ya. Dia otomatis dia bisa dorong sendiri. Berberkah rekaman CCTV dan surat kendaraan, korban melapor ke Polsek Metro Tanah Abang. Warga diingatkan untuk lebih waspada dan memakai kunci pengaman tambahan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya pelaku penyimpangan seksual bungkus kain jarik mencari sasaran korban mahasiswa baru. Korban yang diintimidasi oleh pelaku meminta polisi segera bertindak. Sergap segera kembali sesaat lagi.